ada banyak makna dan maksud dari sosok fisik sebuah jalur. Corak ukiran, warna, gambar-gambar yang ada melambangkan sesuatu yang bermakna. Ukiran yang terletak di jalur sekarang itu, yang di tengah itu ukirannya semut beriring namanya Pak. Yang di luar dengan kemudi itu adalah tali pilintigo. Terbukti adanya rantai yang sambung bersambung, kait berkait. Makanya dinyatakan itu tali pilintigo. Kemudian dari itu, di bagian haluan dan kemudi itu ada dilambangkan lambang naga, menunjukkan kejantanan daripada jalur tersebut di gelanggang pacu. Dayung kecil berlidi ini adalah dayung yang biasa dipegang oleh penari di bagian depan jalur. Sebagai ajang massal yang telah berurat, berakar di rantau Kuantan, unsur-unsur kekuatan non-fisik pun masih kental di sini. Ini adalah simbolisasi untuk menghadang kemungkinan adanya hal-hal yang kasat mata tersebut. Simbol-simbol yang terdapat pada sebuah jalur diantaranya mengabadikan berbagai cerita di balik keberadaan sebuah jalur. Antungan itu sebenarnya tempat penyimpanan kesepakatan anak negeri. Itu disimpan di dalam antung-antung itu. Apapun keputusannya, masyarakat itu digantung, disimpan. Saat para anak jalur mulai berkumpul, pembekalan yang bernuansa spiritual dilakukan. Jalaluddin, sang dukun jalur, turut hadir di tengah-tengah anak jalur dengan ramuan yang dinamakan tepung tawar. Ramuannya ini diyakini dapat menangkal unsur-unsur magis merugikan jalur. Ramuan yang terdiri dari beberapa bunga dan jeruk nipis ini diberikan kepada penari, sang timbo ruang, atau pemberi komando di bagian tengah jalur, serta kepada tukang onjai yang memberi komando atas arah laju jalur. Sambil bersiap di tepi sungai, Musa Sili, sesepuh masyarakat Desa Kopa, memberikan ramuan tepung tawar kepada seluruh anak jalur. Karena membawa nama sponsor, seragam biru yang dipakai pada babak kedua lalu ditanggalkan. Ritual bernuansa magis dilakukan pada dayung kecil yang akan dibawa penari dan bagian depan jalur. Akhirnya, tanpa mengabaikan kekuatan yang maha tinggi, doa pun dilafalkan. Ya Allah, ya Allah, ya Ahad, ya Wahid, ya Mawjud, ya Jawadun, ya Basin, ya Karim, ya Wahab, ya Zatauli, ya Ghani, ya Mughni, ya Fatahu, ya Razak, ya Alim, ya Hayyum, ya Qayyum. Sultan Syahrir, sang ketua jalur, tiada lupa memompa semangat para anak jalur Limbago Sati. Banyak pendapat-pendapat yang menyatakan kalaulah umpamanya ini jalur kita menang, kita bisa berpuasa satu hari ini. Demi meyakinkan semua anak pemacu. Persentuhan pertama dengan air dilakukan. Akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Wajah-wajah anak jalur terlihat tegang. Anak pacu mengambil posisinya masing-masing. Timbo ruang memberi aba-aba agar dayung pun dikayuh. Jalur dipacu menuju garis start. Saat meriam dinyalakan, pertarungan pun dimulai. Melaju saling adu cepat.
Sementara itu, di sisi sungai, pendukung jalur Limbagosati yang juga warga sekitar kenegrian Kopa memberikan dukungan sepenuhnya. Warga yang sebagian besar petani perkebunan karet ini menyemangati Limbagosati agar melaju kencang dan menang. Detik-detik emosional yang penuh ketegangan. Namun, ternyata lomba berakhir dengan kekecewaan pada para pendukung asal Kopah ini. Limbagosati Rantau Kuantan kalah. Raut wajah kecewa warga Kopah yang hadir di tepian sungai tak bisa disembunyikan. Impian untuk melaju ke babak berikutnya pupus sudah. Wajah letih melekat pada anak jalur saat merapat ke tepian. Sultan Syahrir membesarkan hati mereka. Tahun ini memang bukan tahunnya Limbago. Awak jalan masih jalan setiap awak bergerak tetap di jalan awak kau naik. Jangan takui. Awak bertukar jalan ulang kali omoy. Tuhan tolonglah, aku sedang patah hati. Makin aku cinta, kau adalah dosa termakin siang menggodaku. Saat takkan berhenti mengejar matahari. Maafkan kelakuan paman. Garuda TV yours. Dia itu siapa? Di rumah besar itu ada garis cacat, Pak. Mukanya rusak, serem. Kelihatannya dia sengaja dikurung. Tangannya diikat kursi roda dan mulutnya diplester. Jalan satu-satunya, saingannya harus disingkirkan. Apa jangan-jangan keluarga itu muja kurbannya anak? Garuda TV yours. Ada banyak makna dan maksud dari sosok fisik sebuah jalur. Corak ukiran, warna, gambar-gambar yang ada melambangkan sesuatu yang bermakna. Ukiran yang terletak di jalur sekarang itu, yang di tengah itu ukirannya semut beriring namanya Pak.
Yang diluan dengan kemudi itu adalah tali pilintigo. Terbukti adanya rantai yang sambung bersambung, kait berkait. Makanya dinyatakan itu tali pilintigo. Kemudian dari itu di bagian haluan dan kemudi itu ada dilambangkan lambang naga, menunjukkan kejantanan daripada jalur tersebut di gelanggang pacu. Dayung kecil berlidi ini adalah dayung yang biasa dipegang oleh penari di bagian depan jalur. Sebagai ajang massal yang telah berurat, berakar di rantau Kuantan, unsur-unsur kekuatan non-fisik pun masih kental di sini. Ini adalah simbolisasi untuk menghadang kemungkinan adanya hal-hal yang kasat mata tersebut. Simbol-simbol yang terdapat pada sebuah jalur diantaranya mengabadikan berbagai cerita di balik keberadaan sebuah jalur. Antungan itu sebenarnya tempat penyimpanan kesepakatan, semua kesepakatan itu disimpan di dalam, Pak. Kesepakatan anak negeri itu disimpan di dalam antung-antung itu. Apapun keputusannya, masyarakat itu digantung, disimpan. Saat para anak jalur mulai berkumpul, pembekalan yang bernuansa spiritual dilakukan. Jalaluddin, sang dukun jalur, turut hadir di tengah-tengah anak jalur dengan ramuan yang dinamakan tepung tawar. Ramuannya ini diyakini dapat menangkal unsur-unsur magis merugikan jalur. Ramuan yang terdiri dari beberapa bunga dan jeruk nipis ini diberikan kepada penari, sang timbo ruang, atau pemberi komando di bagian tengah jalur, serta kepada tukang onjai yang memberi komando atas arah laju jalur. Sambil bersiap di tepi sungai, Musa Sili, sesepuh masyarakat Desa Kopah, memberikan ramuan tepung tawar kepada seluruh anak jalur. Karena membawa nama sponsor, seragam biru yang dipakai pada babak kedua lalu ditanggalkan. Ritual bernuansa magis dilakukan pada dayung kecil yang akan dibawa penari dan bagian depan jalur. Akhirnya, tanpa mengabaikan kekuatan yang maha tinggi, doa pun dilafalkan. Ya Allah, ya Allah, ya Ahan, ya Wahid, ya Maujud, ya Jawadun, ya Basin, ya Karimu, ya Wahab, ya Zatauli, ya Ghani, ya Mughni, ya Fatahu, ya Razak, ya Alim, ya Hayyum, ya Qayyum. Sultan Syahrir, sang ketua jalur, tiada lupa memompa semangat para anak jalur Limbago Sati. Banyak pendapat-pendapat yang menyatakan kalaulah umpamanya ini jalur kita menang, kita bisa berpuasa satu hari ini demi meyakinkan semua anak pemacu. Persentuhan pertama dengan air dilakukan. Akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Wajah-wajah anak jalur terlihat tegang. Anak pacu mengambil posisinya masing-masing. Timbo ruang memberi aba-aba agar dayung pun dikayuh. Jalur dipacu menuju garis start. Saat meriam dinyalakan, pertarungan pun dimulai. Melaju saling adu cepat. Sementara itu, di sisi sungai, pendukung jalur Limbago Sati yang juga warga sekitar kenegrian Kopah memberikan dukungan sepenuhnya. Warga yang sebagian besar petani perkebunan karet ini
menyemangati Limbago Sati agar melaju kencang dan menang. Detik-detik emosional yang penuh ketegangan. Namun, ternyata lomba berakhir dengan kekecewaan pada para pendukung asal Kopah ini. Limbago Sati Rantau Kuantan kalah. Raut wajah kecewa warga Kopah yang hadir di tepian sungai tak bisa disembunyikan. Impian untuk melaju ke babak berikutnya pupus sudah. Wajah letih melekat pada anak jalur saat merapat ke tepian. Sultan Syahrir membesarkan hati mereka. Tahun ini memang bukan tahunnya Limbago. Awak jalan masih jalan setiap awak bergerak tetap di jalan awak kau naik. Jangan takui. Awak bertukar jalan ulang kali om. Garuda TV Yours. Ayo kakak, mengapa belum juga turun? Ayo kakak. Aku ingin menggenggam tanganmu sampai mati. Kalau kamu mencintai dia, bawa dia lari. Bawa! Ini masalah martabat. Sirik kak. Aku menyayangimu. Maafkan aku. Garuda TV Yours. Apapun yang akan kau katakan, Biar ku pendam sudah. selalang sudah rinduku padamu. Hei goyang rame-rame. Ke istana kerajaan, cucu nggak bisa mengobati, nggak bisa menyembuhkan. Kalau cucu bisa Ini kan dilihat orang banyak gitu. Nanti saya dikira orang gimana lah. Saya kan harus disebut kayak gitu. Iya, hampir di semua jenis bagus. Apa saja itu enggak. Yang saya beli dulu 20 tahun kumpul kan. Garuda TV Yours. Perjuangan anak jalur di atas sungai dengan beban nama daerah asal kadang melebihi batas kemampuan mereka. Tenaga menjadi mudah terkuras habis di ajang yang digelar saat sinar matahari masih menyengat. Akibatnya pun
sering fatal. Seperti salah seorang peserta asal Pulau Aro ini. Ia mengalami kejang otot perut hingga tak sadarkan diri. Tim medis dan dukun jalur pun turun tangan. Itu sebabnya tim dokter terapung selalu berpatroli dan siaga mengantisipasi kejadian-kejadian serupa yang menimpa anak jalur. Setelah melewati babak-babak penyisihan yang ketat, 2 jalur yang berlaga di babak final akhirnya diketahui. Mereka adalah jalur Garuda Putih dari Rengat berhadapan dengan Serampak Indah Permata Intan yang berasal dari Pulau Baru Kuantan Hilir. Garuda Putih maju ke Grand Final setelah mengalahkan Pulau Batuah dari Desa Tambak yang juga dari Rengat. Sedangkan Serampak Indah maju setelah mengalahkan pendekar Hulu Bukit Tabandang dari Lubuk Ambacang Hulu Kuantan. Inilah partai pamungkas yang dinanti-nanti sejak berhari-hari lalu. Mayoritas penonton memberikan dukungan kepada jalur Serampak Indah yang berasal dari sesama rantau Kuantan. Garuda Putih adalah jalur dari Kecamatan Rengat Timur, sekitar 160 km dari Teluk Kuantan. Iwan, ketua jalur Serampak Indah, tampak tegang. Demikian juga halnya dengan Husin, ketua jalur Garuda Putih. Ketika aba-aba start telah dilakukan, mereka pun lepas berpacu. Hingga di marka kelima tampak sama kuat. Namun, menjelang marka ke-6, Garuda Putih berhasil mengungguli Serampak Indah. Garuda Putih pun keluar sebagai juara, seabad pacu jalur Kabupaten Kuantan Singingi. Namun, Husin tampak dingin menyambut kemenangan timnya. Sebaliknya, di seberang tribun, pendukung Garuda Putih meluapkan sukacitanya. Mereka turut bangga. Prestasi tahun 1998 mampu mereka ulangi pada momen yang sangat bersejarah ketika budaya leluhur telah berusia 100 tahun. Senja makin menaungi kawasan Sungai Batang Kuantan. Penonton mulai meninggalkan arena pacu jalur. Bagi tim dan pendukung jalur Garuda Putih, petang itu menjadi yang tak terlupakan. Tahun depan, ajang pacu jalur akan kembali menjadi saksi pentingnya kebersamaan antar manusia. Dari sebatang pohon yang sangat besar, jalur dibuat dengan segala tuahnya. Sebuah kultur yang berkait erat dengan ekosistem hutan. Sebuah dilema. Bagaimana kelanjutan tradisi yang telah berusia 1 abad ini? Saksikan Pacu Jalur episode berikutnya pada waktu yang sama di Metro TV.